Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Putus Surya. Di video kali ini saya akan kembali membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Inglourious Basterds. Bagi kalian yang suka channel ini, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Sebelum mulai ke filmnya, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 bagi kalian semua. Semoga di tahun ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Biar gak berlama-lama, kita langsung aja mulai ke filmnya. Film dibuka dengan aktivitas keluarga petani di kawasan Prancis yang telah dikuasai Nazi. Mereka adalah keluarga Lapidus. Saat itu, datang sekelompok tentara Nazi ke kediaman mereka. Sehingga si kepala keluarga yang bernama Tuan Lapidus menyuruh anak-anak dan istrinya masuk ke dalam rumah. Dan sampailah tentara Nazi tersebut yang dipimpin oleh seorang kolonel yang bernama Hans Landa. Tak lama kemudian, mereka pun masuk ke dalam rumah. Hans Landa sendiri memiliki karakter yang tenang dan tidak memiliki sifat temperamental sama sekali. Walau dia bisa dibilang orang yang kejam terutama kepada orang Yahudi, sehingga dia sendiri dijuluki seorang pemburu Yahudi. Ia kemudian berbicara dengan Lapidus mengenai maksudnya datang ke sana. Ia mendengar bahwa di kawasan tersebut masih tersisa keluarga Yahudi, namun beberapa keluarga sudah ditangkap. Dan si Landa ini menemukan data bahwa masih ada satu keluarga, yaitu keluarga Dreyfus yang dikatakan tidak terlacak. Landa pun bertanya keluarga Dreyfus ini kepada Lapidus, karena memang keluarga Dreyfus ini tinggal di dekat sana. Lapidus kemudian mengatakan kalau keluarga Dreyfus ini dirumorkan pergi ke Spanyol untuk mencari pelindungan. Tapi Landa tak serta-merta percaya begitu saja. Sebagai seorang kolonel yang dipercarakan Hitler di daerah tersebut, dia sudah sangat paham dengan gelagat dan tingkah laku seorang yang sedang berbohong kepadanya. Sehingga dia tahu bahwa Lapidus sedang berbohong kepadanya. Dan benar saja, Lapidus menyembunyikan keluarga Dreyfus di bawah lantai rumahnya. Hans Landa pun menggali informasi demi informasi. Sampai akhirnya Lapidus membuka mulut dan mengakui bahwa ia menyembunyikan keluarga tersebut. Tak lama kemudian, Hans Landa menyuruh anak buahnya masuk dan menunjukkan area di bawah tanah tempat keluarga Dreyfus itu bersembunyi, dan langsung menyuruh anak buahnya menembak secara terus-menerus. Namun, ternyata ada satu anggota keluarga yang melarikan diri. Dia adalah Susanna Dreyfus. Dia berlari sangat kencang dan sangat ketakutan. Hans Landa kemudian membidik Susanna. Namun di sana terlihat Hans Landa sengaja memberikan Susanna tetap hidup dengan tidak menembaknya. Dan scene pun berubah ke briefing militer yang dipimpin oleh Letnan Aldo Rain. Dia dijuluki Aldo the Apache karena dia memiliki darah India. Dalam briefing tersebut, dia mengatakan ke 8 anggota tentara Yahudi Amerika untuk terjun ke Prancis dan membunuh Nazi, serta melancarkan operasi membunuh Hitler. Kelompok Aldo lah yang disebut dengan The Bastard. Aldo adalah orang yang sangat membenci Nazi, dan mengatakan bahwa semua anak buahnya harus kejam kepada Nazi. Bahkan mereka juga memiliki hutang 100 batok kepala Nazi ke Aldo, dan itu harus dikumpulkan. Wow, itu memang kejam banget. Dan langsung kita dibawa ke adegan Hitler yang sedang marah. Hitler marah karena mana bisa kelompok Aldo menyergap kelompok konvoi tentara Nazi dan membunuh mereka semua. Ia di sana mencaci maki Aldo dan anak buah Yahudinya tersebut. Tiba-tiba ada telepon masuk yang mengatakan bahwa ada satu orang tentara yang ternyata masih hidup dari pembantaian tersebut. Sehingga dia disuruh Hitler untuk masuk. Di sana ia memberi keterangan bahwa hanya ada 3 orang yang sempat selamat dari penyergapan itu. Dan kita langsung dibawa ke scene di mana Aldo dan anak buahnya sedang memotong kepala tentara Nazi. Scene ini akan saya lewati karena terlalu ngeri coy. Takutnya video saya diblok oleh YouTube. Jadi bagi kalian yang mau lihat scene-nya, kalian bisa langsung tonton filmnya sendiri. Di sana sudah ada 3 orang tentara Nazi yang disandra dan diawasi oleh anak buah Aldo.
sembari yang lainnya memotong kepala tentara Nazi tadi. Kemudian Aldo meminta sersan Nazi itu yang bernama Werner Rahman untuk memberi informasi keberadaan konvoi dan informasi penting lainnya. Aldo juga memperkenalkan anak buahnya kepada Werner. Dan ada satu yang menarik perhatian, yaitu Google Staglik. Werner mengatakan bahwa tidak ada tentara Nazi yang tidak tahu tentang Google Staglik ini. Dan ya benar saja, Google Staglik ini adalah buronan Nazi. Ia sendiri sudah membunuh 13 perwira Nazi dengan sangat keji. Oleh sebab itu, kenapa Aldo merekrutnya? Kemudian, Werner menolak dengan hormat ke permintaan Aldo, karena hal tersebut sama saja dia mengkhianati negaranya. Aldo kemudian memberikan penawaran lagi, karena jika tidak, dia akan dihabisi secara sadis oleh anak buahnya. Dan sersan itu pun tetap menolak, sehingga salah satu anak buah Aldo yang dijuluki Berjo keluar dan membawa stik baseball. Dan dengan amarah yang sangat kuat, dia langsung memukul sersan Nazi tersebut sampai rip. Ngeri coy. Aldo kemudian memanggil salah satu tentara Nazi lagi. Tapi tentara Nazi itu berusaha untuk lari, dan akhirnya dia pun rip juga karena ditembak. Tersisa satu lagi yang sudah sangat ketakutan dan terpaksa memberikan informasi konvoi tersebut. Akhirnya, sebelum melepas orang tersebut, Aldo dan temannya memberikan sedikit kenang-kenangan kepadanya, yaitu lambang swastika di dahinya, agar ia bisa meyakinkan Hitler bahwa dia tidak dilepas secara cuma-cuma. Jadi, dia tidak dihukum mati. Dan scene pun berubah ke sebuah bioskop. Di sana sudah ada wanita yang bernama Susanna Dreyfus dulu. Dan sekarang Susanna Dreyfus ini sudah mengganti namanya menjadi Immanuel Miminuk. Dia sudah mengganti identitasnya dan mendirikan sebuah bioskop yang kelak akan digunakan untuk pemutaran perdana film propaganda Nazi. Walau sudah memulai kehidupan baru, Susanna tetap memiliki dendam kepada Nazi. Kemudian, ada seorang prajurit Nazi yang bernama Frederick Soller yang diam-diam menyukai Susanna ini. Di setelah pertemuan mereka pun mengobrol sedikit-sedikit di sana. Terlihat Soller nampak sangat ramah kepada Susanna ini. Esoknya, Soller tetap berusaha mendekati Susanna, walaupun ia tidak menanggapi. Dan belum tahu bahwa Soller adalah seorang prajurit yang terkenal dan akan menjadi aktor di film propaganda Nazi ini. Namun, lama-kelamaan akhirnya Susanna sadar bahwa Soller bukanlah prajurit biasa. Namun di sana, Soller mengatakan bahwa dia memiliki proyek film yang dipimpin oleh Joseph Goebbels. Jadi Joseph Goebbels ini adalah menteri propaganda Nazi yang terkenal kejam itu. Saat mendengar itu, Susanna pun tiba-tiba bad mood, karena tentu ketika mendengar semua tokoh-tokoh Nazi masa lalu, di mana keluarganya dibunuh oleh mereka, adalah kenangan yang sangat tak terlupakan bagi Susanna itu. Sementara itu, saat sedang memperbaiki bioskopnya, Susanna kembali didatangi oleh perwira Nazi. Di sana, dia diminta untuk masuk ke dalam mobil. Dan ternyata dia dibawa ke sebuah acara yang dihadiri oleh Joseph Goebbels. Dan lagi-lagi, dia bertemu dengan Frederick Soller. Di sana, Sollerlah yang memanggil Susanna agar film propagandanya bisa diputar di bioskop milik Susanna. Namun, Goebbels belum begitu yakin dengan bioskop tersebut, apakah memiliki spesifikasi yang sesuai dengan keinginannya atau tidak. Walau awalnya menolak, tapi Soller ini terus-menerus meyakinkan Goebbels agar film propaganda bisa diputar di sana. Tentu Goebbels ini ingin melihat dulu bioskop itu sebelum memutar filmnya di sana. Dan tiba-tiba datanglah Kolonel Hans Landa, orang yang dulu membunuh seluruh anggota keluarga Susanna. Susanna langsung bengong dan tak karuan di sana, dan teringat kejadian menyakitkan itu dulu. Kolonel Hans Landa sepertinya tidak sadar kalau itu adalah Susanna, karena dulu dia tidak sempat melihat wajah Susanna. Tetapi saat akan berbicara dengannya, Hans Landa memesankan susu kepadanya. Teringat dong kalian di adegan awal di mana keluarga Susanna seperti keluarga Lapedit yang memiliki ternak susu sapi tersebut. Apakah Kolonel Hans sudah tahu bahwa itu adalah Susanna? Dia menggali dalam informasi di sesi obrolan itu. Dan memang seperti yang kita tahu, kalau Kolonel Hans Landa ini pintar membaca gelagat dan bahasa lawan bicaranya. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa Hans Landa ini sudah tahu bahwa itu adalah Susanna Dreyfus. Setelah itu dia pergi dari sana. Dan Susanna pun langsung menangis.
Di tempat lain, Joseph Goebbels sedang melihat bioskop milik Susanna agar dia bisa menetapkan sebagai tempat pemutaran film perdananya itu. Dan setelah itu, Susanna memiliki ide, yaitu membalaskan dendamnya dengan membakar bioskop itu saat pemutaran film perdananya. Karena di sana, saat itu pasti banyak perwira-perwira Nazi yang bahkan Hitler akan datang ke sana. Dan dia akan bekerja sama dengan asistennya bernama Marcel, yang ternyata juga merupakan kekasihnya. Shin pun berpindah ke sebuah pembicaraan di sebuah ruangan. Dari pembicaraan ini diketahui bahwa Inggris akan mengirimkan Letnan Archie Colig. Dia sendiri dipilih karena memiliki pengalaman yang mumpuni dan mahir dalam bahasa Jerman. Sehingga dia akan dikirim ke Prancis dan bergabung dengan The Buster, kelompok tentara Amerika yang dipimpin oleh Aldo Rain. Kemudian, Shin pun berpindah lagi ke briefing Aldo Rain dan Archie. Di sini mereka berencana melakukan pertemuan dengan seorang artis Jerman bernama Bridget von Hanmark. Gile, ini nama sulit banget. Yang menjadi mata-mata Inggris. Mereka sendiri akan bertemu di sebuah bar bawah tanah yang bernama La Lucien. Tapi Aldo sebenarnya sedikit ragu, kenapa harus bertemu di tempat seperti itu dan kurang yakin. Tapi Archie meyakinkannya. Dan dikirimlah tim Buster kecuali Aldo dan beberapa anak buahnya yang tidak ikut ke sana. Dan Aldo dan anak buahnya yang lain akan memantau keadaan dari jauh. Kemudian, tim lainnya masuk dan mereka sangat kaget. Ternyata tempat tersebut dipenuhi tentara Nazi. Tak seperti rencana di awal di mana Franz Hammermark menyatakan tidak akan ada tentara Nazi di sana. Apakah dia menyebab The Buster? Kita tidak tahu. Di sana, von Hammersmark sudah menunggu bersama beberapa tentara Nazi dan ternyata sedang merayakan kelahiran anak salah satu rekannya. Dengan tetap bersikap tenang, Archie, Stieglitz, dan Weekly terpaksa duduk di sana. Mereka kemudian mendapatkan informasi bahwa tempat pemutaran film Goebbels akan dipindah dari Ritz ke bioskop milik Susanna. Namun tiba-tiba salah satu prajurit Nazi tadi datang dan mengganggu mereka. Archie kemudian marah. Namun disinilah penyamaran mereka mulai terbongkar. Aksennya terdengar aneh di telinga prajurit itu, karena tidak seperti orang Jerman kebanyakan. Dan saat mereka sedang sibuk, ternyata ada seorang perwira Nazi di sana. Dia pun memiliki pendengaran yang sangat bagus dengan aksen seseorang. Tapi saat mereka mengobrol semakin dalam, Archie membongkar kedoknya sendiri, dan perwira tersebut menyadari sekarang mereka dihadapi dengan situasi sulit, karena tidak akan ada seorang pun yang keluar dari sana, dan keadaan pun semakin genting. Tak terkendali dan satu-satunya cara adalah saling membunuh. Pada akhirnya adu tembak pun tak terelakkan lagi. Tersisalah William, yaitu prajurit Nazi yang masih selamat. Namun saat akan berbicara dengan Aldo, dia ditembak dengan Franz Hammermark, yang ternyata masih hidup, hanya saja kakinya tertembak. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit hewan guna menjelaskan kenapa kejadian tersebut bisa terjadi. Aldo menginterogasinya dan menjelaskan apakah Van Hammermark ini menjebak mereka dalam situasi tersebut, namun dia menolak dikatakan berkhianat, karena Archie lah yang membuka kedoknya sendiri dengan memesan 3 gelas tapi salah menunjukkan gestur 3 jari. Karena di kalangan orang Jerman, memesan 3 gelas memiliki gestur sendiri. Pada akhirnya, karena Weekly, Stieglitz, dan ditambah Archie yang sudah tewas, di mana mereka lah yang bisa berbahasa Jerman di tim tersebut, membuat Aldo harus memutar otak guna bisa pergi ke acara pemutaran film perdana propaganda Nazi itu. Dan terpaksa membawa Donnie dan Omar, yaitu anak buahnya. Mereka sendiri sebenarnya tidak fasih berbahasa Jerman. Cuma ya karena keadaan terdesak dan terpaksa menggunakan bahasa Itali. Bahasa Itali digunakan karena memang saat itu Jerman bersekutu dengan Itali. Di tempat lain, Kolonel Hans Landa sampai di bar tadi. Dia melakukan penyelidikan di tempat itu dan tentu dengan keahliannya seperti biasa dia mendapatkan petunjuk. Sebuah sepatu milik Franz Hammermark dan sehelai tisu bekas tanda tangannya. Karena sebelum penembakan terjadi,
Franz Hammermark ini sempat memberikan tanda tangannya kepada salah seorang prajurit Nazi yang anaknya baru lahir. Dari sana, Hans Landa langsung sudah tahu bahwa Franz Hammermark adalah seorang pengkhianat. Kita akhirnya sampai di hari pemutaran film National Spree, yaitu film propaganda Nazi besutan Joseph Goebbels yang juga dihadiri oleh Hitler. Sudah pasti di sana Susanna sudah bersiap untuk aksi balas dendamnya. Dan bioskopnya pun juga sudah dipenuhi oleh perwira-perwira petinggi Nazi. Di sana juga ada Kolonel Hans Landa seperti biasa. Ia kemudian menemui Franz Hammermark dengan kakeknya yang sudah di Kiev, sehingga Landa pun sudah tahu tentang peristiwa penyebab kakeknya seperti itu. Kemudian Landa berkenalan dengan Aldo dan anak buahnya. Di sana mereka menyamar sebagai orang Italia yang mana Landa sebenarnya sudah tahu kalau itu adalah Aldo dan anak buahnya. Karena tentu Landa sudah terlalu berpengalaman dan sudah paham betul mengenai The Bastard. Kemudian Doni dan Omar siap melanjutkan operasi Kino. Mereka pun masuk ke dalam bioskop dan melihat beberapa petinggi Nazi, seperti Joseph Goebbels dan Martin Bormann. Lalu mereka mengambil tempat duduk sembari cemas-cemas menunggu, karena ada bom waktu di kaki mereka yang terus berjalan. Sementara itu, Hans Landa meminta ngobrol sebentar dengan Franz Hammermark. Saat masuk ke sebuah ruangan, dia menginterogasi nona Jerman ini dengan berbagai pertanyaan dan akhirnya membuka pengkhianatannya. Landa yang sepertinya sudah mempersiapkan hal tersebut langsung mencekik Franz Hammermark sampai kehabisan napas dan rip. Ia kemudian mengatakan kepada anak buahnya untuk menangkap Aldo. Dan benar saja, Aldo langsung dikeroyok lalu dibawa keluar sembari menutup kepalanya. Aldo kemudian dibawa menggunakan truk dan dibawa ke suatu tempat, dan ternyata di sana sudah ada anak buahnya yaitu Yuki Fit yang juga tertangkap. Ia kemudian mengatakan sudah mengetahui operasi yang dibuat oleh Aldo serta teman-temannya, bahkan mengenai Doni dan Omar yang akan meledakkan bioskop tersebut. Di sini dia sedikit mengancam bakal memberitahu para tentara Nazi mengenai operasi tersebut. Tapi di sini saya sedikit kaget. Malah entah kenapa dia ingin membuat kesepakatan dengan Aldo, padahal Aldo adalah musuh berat dari Nazi itu. Mungkin si Landa ini sudah tahu kalau kejatuhan Nazi sebentar lagi. Hans Landa ingin melarikan diri agar nanti ia tidak diadili sebagai penjahat perang. Ia kemudian meminta Aldo untuk menghubungi seorang yang memiliki jabatan tinggi dan membuat surat penyerahan dirinya. Di tempat lain, Susanna juga sudah bersiap dengan aksinya dibantu dengan Marcel. Saat film akan diputar, Doni dan Omar sudah bersiap melakukan aksi dan sudah memastikan bahwa Hitler ada di tempat tersebut. Sementara itu, Hans Landa sedang menghubungi seseorang. Sepertinya itu seorang petinggi militer di Amerika Serikat deh kayaknya. Di sana ia mengatakan banyak hal. Namun yang mengejutkannya, dia sudah mengatakan bahwa ia sudah melakukan tugasnya dengan menyamar sebagai kolonel SS dan dapat meyakinkan petinggi Nazi tentang dirinya. Ternyata selama ini dia juga menyamar, guys. Ia bahkan sudah menaruh bom waktu di bawah kaki Goebbels sebelumnya. Ternyata Hans Landa ini sangat mengejutkan. Dan Aldo kemudian diperintah oleh orang yang sepertinya atasannya untuk membawa Hans Landa dan operator di ruangan tersebut ke garis depan Amerika. Dan kemudian Landa akan menyerahkan dirinya ke Aldo. Scene pun kembali ke bioskop di mana film propaganda itu pun sedang diputar. Hitler dan Goebbels sangat menyukai film tersebut. Namun Soler sepertinya sedikit nggak suka. Susanna dan Marcel sudah siap-siap dengan aksi membakar gedung tersebut. Marcel siap membakar klip film yang sudah disiapkan dan Susanna sedang mengoperasikan proyektornya. Namun tiba-tiba Soler datang dan masuk. Di sana ia mengungkapkan perasaannya kepada Susanna. Tapi seperti yang kita tahu, Susanna tidak menyukai Soler. Di sana Soler marah dan mengatakan, Susanna memutar otak dan menyuruh Soler mengunci pintu. Tanpa disangka, dia ditembak oleh Susanna. Susanna yang melihat Soler sakarat merasa sangat bersalah. Walaupun ia tak menyukainya, tapi ketika melihat Soler seperti itu, ia tak tega melihatnya. Dan setelah itu dia pun mendekatinya. Tapi Soler pun gantian menembaknya, dan mereka pun rip. Mungkin ini yang dikatakan cinta sehidup semati. Sementara itu film terus berjalan, dan sampailah ke adegan yang sudah disiapkan oleh Susanna.
Layar pun langsung berubah ke wajah Susana yang mengatakan bahwa Nasi harus merasakan apa yang disebut dengan pembalasan dari Yahudi. Keadaan pun menjadi kacau, dan Marcel langsung membakar tempat tersebut. Kepanikan pun melanda, dan tentu saja mereka semua langsung kocar-kacir. Dilanjutkan dengan Doni yang penuh amarah akhirnya bisa membalaskan dendamnya selama ini. Tak lama, bom waktu mereka pun meledak dan menghancurkan bioskop tersebut. Scene pun berubah, di mana saat Aldo dan Landa yang sampai ke garis depan Amerika. Di sana, secara resmi ia menyerahkan dirinya kepada Aldo. Ia kemudian menembak Herman, operator tadi. Tapi urusan belum tentu selesai. Aldo bukanlah orang yang sekooperatif itu untuk masalah pernazian. Dan memborgol Hans Landa. Dan pada akhirnya, seperti biasa, ia takkan melewati mengukir karya seninya di kening Hans Landa. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, nah itu dia tadi alur cerita film Inglourious Basterds. Jadi bagi kalian yang mau request film, tinggal buat aja di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu untuk channel ini. Dan jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Happy New Year.